Sugeng siang lur, piye kabare? Apik to? Namaku Gatot. Aku pemuda asli Jawa Tengah. Sekarang kita masak ikan pindang tongkol yuk. Persiapan untuk buka puasa. Bu, meh rampung nih Bu. Nah, jadi waktu lebaran biasa yang dimasak itu kan opor ayam. Nah, kalau di masyarakat daerah sini justru yang dicari jenis ikan tongkol seperti ini ya Bu. Biasa dimasak apa Bu? Mangut. Dimasak mangut. Jadi kalau lebaran di sekitar sini, jangan harap yo menemukan opor ayam. Karena mereka lebih suka memasak ikan pindang tongkol seperti ini. Apalagi kalau dimasak jadi mangut. Loh, siapa sih yang berani nolak? Gambaran paling sederhana dari mangut adalah gulai pedas bernuansa Jawa. Biasanya menggunakan bumbu kuning dipadukan dengan santan yang kental. Bumbu yang digunakan juga biasanya sangat lengkap. Jadi selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, ada juga tambahan kemiri, jahe, dan ketumbar. Ikan pindangnya yuk jangan lupa dibelah dulu, terus dipotong-potong, terus buang bagian durinya. Jadi makannya nanti lebih enak. Sip, tinggal masak ya. Tumis semua bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit air. Terus masukkan ikannya. Sampun Ibu, cekap nggih. Kalau mangut di pesisir utara biasanya menggunakan ikan yang sudah diasap. Tapi kalau di sini biasa menggunakan ikan tongkol yang sudah dipindang ya Bu ya. Masing-masing punya kekhasan ya. Mangut dengan bahan dasar ikan asap punya aroma dan rasa yang khas. Begitu juga dengan mangut dari ikan pindang seperti ini. Pokoknya sama-sama enak kok. Selain ikan, kasih tambahan tahu juga enak ya. Kalau kamu mau tambahin tempe juga cocok. Yang penting rasa dan aromanya tidak sekuat ikan pindangnya. Jadi nggak bentrok rasanya. Wah, kayak wis mateng iki. Wis ra kuat aku pengen icipi. Ayo, Mbak Tika, Bu Leha, kita makan mangut pindang tongkolnya. Jadi ada perbedaan rasa antara mangut yang ada di daerah Mataram sama di daerah Pantura. Kalau di daerah Mataram rasanya lebih halus, tapi kalau di daerah Pantura rasanya lebih kuat, yaitu dari rasa asin, pedas, dan gurihnya ya. Nambah Bu, monggo Bu. Pedas banget. Iya. Maklum lur, Pantura keras. Tapi rasanya bikin seger ya. Cocok iki buat menu buka puasa. Bikin keringet langsung gobios. Jadi lebih seger. Lur, masih di Kabupaten Kendal Ki. Sekarang pindah ke dekat pesisir. Tepatnya di Desa Tambasari. Aku lagi bantu ngurusin ikan-ikan tongkol ini. Wah, lumayan banyak yo ikannya. Tebak, ikan-ikan ini mau kita apain ayo? Jadi di Desa Tambaksari ini adalah tempat sentral pengolahan pindang tongkol ya Mas ya? Iya. Nah, ini setelah dicuci, dibungkus dengan koran. Agar nanti waktu direbus, dagingnya nggak pecah. Ngoten nggih Mas nggih? Nggih. Biasanya, ikan yang paling sering digunakan untuk diolah jadi pindang adalah ikan layang atau ikan lainnya yang berukuran kecil-kecil. Tapi kalau di Kendal ini, justru ikan-ikan tongkol inilah yang biasa diolah jadi pindang. Pada dasarnya, pindang adalah hasil olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Ini Mbak, tambah garam Mbak. Setelah dibungkus koran, pindang tongkolnya ini dikasih garam. Nah, uniknya itu posisinya di atas. Karena kalau ditaruh di dalamnya, makin asin ya Mas ya. Penggaraman yang pertama ini lebih bertujuan untuk menambah cita rasa. Makanya, letak garamnya berada di luar ya, biar nggak terlalu asin.
Oh, kalau semua garam berada di dalam sih, nanti malah jadi ikan asin. Desa Tambak Sari ini menjadi salah satu sentra pengolahan ikan pindang di Kabupaten Kendal. Satu tempat seperti ini biasa mengolah ikan pindang sekitar 2 hingga 6 ton dalam sehari. Ikan tongkol yang sudah dibungkus kemudian disusun beberapa tumpuk. Biasanya satu tumpuk ini bisa mencapai 25 kg. Jangan lupa beri penahan dengan bambu seperti ini. Jadi saat ditumpuk, ikannya tidak langsung tertimpa besek di atasnya. Tahap terakhir, tinggal direbus ya. Berbeda dengan perebusan pindang ikan yang berukuran kecil, yang hanya butuh waktu beberapa menit. Tapi kalau ikannya segede-gede ini yuk, jelas lebih lama. Wah, buat ya mas. Ini oke mas, oke. Karena daging pindangnya ini tebel banget, jadi butuh waktu lama buat ngerebus. Paling nggak 1 jam lebih ya Pak ya? Ah, 1 jam lebih. Ambil lagi Pak. Minimal butuh waktu 1 jam 15 menit. Nah, sekali merebus biasanya langsung 4 tumpuk. Ya kurang lebih minimal 1 ton lah. Wah, wis. Tak jam punjul lagi mas. Hasil olahan pindang adalah produk awetan ikan dengan kadar garam yang rendah. Jadi jelas beda ya dengan ikan asin. Setelah diangkat dan ditiriskan, ikan pindang masih diberi tambahan sedikit garam di bagian luar bungkusannya. Nah, dengan begini, pindang tongkol ini bisa bertahan sampai 1 minggu loh. Oh iya, pindang tongkol jenis ini biasanya laris manis di masyarakat sekitar pegunungan. Pokoknya daerah yang jarang bisa ditemukan ikan laut. Makanya lebih nyari ikan yang masih bisa bertahan lama, tapi rasanya juga tetap enak. Yo cocok kan? Lur, masak olahan lain yuk yang cocok untuk buka puasa lagi. Oh, masih dari pindang tongkol ini tentu. Sekarang kalian mau masak lagi nih, sesuatu dari tongkol. Yang pertama, tongkolnya sudah digoreng dulu. Kira-kira mau masak apa ya? Nanti ya, aku kasih tahu. Goreng dulu. Nah, ikan pindang tongkol yang digoreng sudah dipotong, dibelah dan diambil durinya yo. Gak usah terlalu garing, cukup sampai sedikit kecoklatan. Tujuannya biar saat diolah, teksturnya lebih kering dan tidak mudah hancur. Nah, di sana Mbak Lur lagi nyiapin bumbu-bumbunya. Ada yang nyiapin bumbu-bumbu, ada juga yang nyiapin wortel, timun, dan nanas. Loh kok bahan-bahannya banyak yo? Mau dimasak apa tuh sebenarnya? Pak, wis panas sih minyak ini. Yuk. Sebenarnya tongkol ini mau dimasak acar. Nah, kalau di sini biasa ditambah dengan daun koropelik kan, Pak ya. Nah, tujuannya agar bisa lebih wangi. Daun koropelik adalah daun yang sering digunakan untuk bumbu kari. Ini yang membedakan olahan acar ikan di Kendal ini. Walaupun bahannya kelihatan banyak, masaknya ndak bikin ribet kok, Lur. Cukup tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan garam. Masukkan juga cabai, daun koropelik, dan bumbu lainnya. Kemudian setelah ikannya masuk, tambahan juga irisan timun, wortel, dan nanas. Oh iya, kasih sedikit cuka juga ya. Nggak usah banyak-banyak. Aduk-aduk sebentar, terus langsung diangkat. Oh, nggak usah nunggu bahan lainnya layu. Karena khasnya acar pindang ya begini. Timun, wortel, dan nanasnya masih seger. Makanya ikannya digoreng sebelumnya. Biar masak acarnya nggak terlalu lama.
Wah, kira-kira gimana ya rasanya? Paduan ikan pindang tongkol dan acar seperti ini. Jadi rasa si ikan ini lebih gurih dan lembut, apalagi dipadu dengan kuah yang manis dan asam. Dan ditambah seger ya Bu ya. Ayo Mbak, nama Mbak. Tradisi padusan pasti sudah sangat familiar, apalagi bagi masyarakat Jawa. Tradisi yang dilakukan menjelang bulan puasa ini sudah ada loh sejak zaman Hamengkubuwono I. Nah, jadi masyarakat daerah sini biasa melakukan padusan untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Nah, itu dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan dilakukan juga di daerah sini, di sumber mata air sini itu Tlogomili. Ayo Pak. Sejak dulu, padusan dilakukan di sumber-sumber mata air. Ada juga yang dilakukan di kolam-kolam masjid. Filosofi dari ritual padusan adalah untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa dan raga. Pembersihan baik fisik maupun rohani. Jadi ketika Ramadan tiba, kita semua sudah siap menyambutnya dalam keadaan bersih dan suci, lahir dan batin.